Lady Gaga menahan jiwa anakku Lina. Hai guys, ngapain? Apa kabar? Timot di sini baik-baik aja. Semoga kalian juga baik-baik aja dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Buat lo yang baru aja bergabung dan belum paham ini segmen apa, sebenarnya segmen ini adalah tempat dimana gue meluapkan kekepoan gue sekaligus mencari jawaban dari segala misteri yang berbau dengan musik. Jadi di beberapa episode terakhir gue lagi suka-sukanya ngebahas tentang konspirasi di dunia musik. Kuilah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja apa aja sih yang ada di kepala gue saat gue lagi mikirin tentang konspirasi yang ada di dunia musik. Oke, jadi ceritanya beberapa hari terakhir itu gue sempat ngebahas tentang konspirasi di dunia musik. Akhirnya gue jadi cari-cari tahu mulu deh tuh ada apa aja sih di dunia musik ini terkait dengan teori konspirasi. Nah, akhirnya gue penasaran sama hal-hal yang gue belum tahu atau bahkan gue udah tahu tentang konspirasi itu tapi ternyata ada fakta baru terkait dengan itu. Ternyata nemu tentang Lady Gaga. Yang dimana mungkin lo semua udah tahu kalau di usianya dia yang 19 tahun dia pernah mendapatkan sexual harassment atau perlakuan secara seksual dari seorang laki-laki yang usianya 2 kali lipat dari dia pada saat itu. Tapi yang namanya seniman, suatu kisah pilu yang dia pernah alami ternyata dijadiin sebuah musik dan bahkan lagu itu sempat masuk ke dalam nominasi Oscar di tahun 2015. Judulnya adalah Till It Happens to You. Di sini Lady Gaga mengakui bahwa akhirnya lagu ini bisa mendorong rasa pahitnya dia dalam hidup untuk dijadikan sesuatu yang bisa dia utarakan tanpa harus malu dan tanpa takut lagi. Gimana sih caranya supaya dia bisa kuat dari sebuah lagu? Dia selalu menyanyikan lagu ini berkali-kali. Dari yang tadinya pertamanya dia nyanyi itu sambil nangis, dimana dia selalu membayangkan dan keinget lagi sama masa-masa kelamnya waktu itu, sampai dia nyanyi tidak lagi mengeluarkan air mata, yang dimana artinya dia sudah kebal. Nah, di sini yang gue tangkep, ini mungkin antara dia udah sampai feeling numb atau dia udah mati rasa sama pengalamannya dia saking diulang-ulangnya tuh momen itu di otak dia dengan nyanyi, atau dia sampai nggak bisa nangis lagi karena air matanya udah habis, nangis mulu berkali-kali, atau karena ya lo emang bosen aja, yang namanya juga nyanyiin lagu berkali-kali. Menurut lo yang mana? Coba kasih tau gue dong, komen di bawah. Well anyway, ada hal lain yang menarik dari musisi perempuan ini atau si Lady Gaga ini, at least buat gue, dimana pada masa jaya-jayanya dia dituduh membunuh nggak cuma 1 orang tapi 2 orang. Tahun 2013 di mana ada seorang ikon musik bernama Lou Reed. Lou Reed adalah personal band dari American rock music yang terbentuk di New York pada tahun 1964. Jadul ya. The Velvet Underground. Lou Reed akhirnya dikabarkan meninggal dunia akibat sakit hati. Sakit hati beneran hati ya, yang liver, bukan sakit hati karena baper. Tapi ternyata walaupun yang gue maksud Lou Reed ini nggak meninggal karena baper, tapi memang kematiannya ini diduga akibat kebaperan yang dirasakan oleh orang lain akibat si Lou Reed sendiri. Jadi konon kabarnya Lady Gaga lah yang kena baper akibat Lou Reed, dimana komentar Lou Reed terkait dengan album Lady Gaga yang berjudul Art Pop itu jelek. Jadi sebenarnya Lady Gaga ini bikin album Art Pop ini terinspirasi dari seorang wanita yang dimana wanita itu adalah mantannya Lou Reed. Entah kenapa awalnya Lou Reed ini sangat antusias untuk mendukung album Art Pop dari Lady Gaga. Tapi ternyata semakin kesini dia semakin kecewa dengan konsep Lady Gaga yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau setidaknya yang Lou Reed tahu. Dan akhirnya dari situ Lou Reed pengen banget ikut campur dalam pembuatan album Art Pop ini. Mungkin awalnya dia concern, tapi ternyata jatuhnya jadi icam ya. Ikut campur. Jadi Lady Gaga di sini nggak suka dengan konsep yang dibawa oleh Lou Reed, dan akhirnya dikabarkan pada suatu pertemuan di mana Lady Gaga sedang berbicara dengan Lou Reed dan Lou Reed ini meninggalkan mejanya. Disitulah momen di mana Lady Gaga dituduh
menyuntikkan zat beracun ke dalam makanan Laurit. Sehingga semenjak itu Laurit jadi sakit liver. Dan di tahun 2013 itulah puncaknya di mana penyakit hatinya dari Laurit itu dinyatakan parah dan akhirnya dia dinyatakan meninggal akibat penyakit livernya yang sudah parah. Saat dikonfirmasi terkait dengan hal ini, tentu aja Lady Gaga ngedenied lah. Ya menurut lo? Iya, gue ngebunuh Laurit, masa kayak gitu? Dah. Well anyway, akhirnya dia bebas dari tuduhan itu karena tidak terbukti kalau Lady Gaga benar-benar melakukan pembunuhan tersebut. Informasi lainnya terkait dengan konspirasi yang dilakukan oleh Lady Gaga ternyata nggak cuma sampai di situ. Kalau lo ingat, tahun 2008 itu adalah masa kejayaan Lady Gaga di dunia musik. Dan siapa sih yang nggak tahu Lady Gaga di mana semua lagunya sempat menangin Grammy Awards? Dan yang mungkin lo nggak tahu adalah di tahun itu, 2008, masa kejayaan Lady Gaga dibarengi dengan adanya kematian dari sahabatnya, Lina Morgana. Dan konon kabarnya kematian dari Lina Morgana dikaitkan dengan ketenaran Lady Gaga. Jadi Lady Gaga dan juga Lina Morgana ini adalah sepasang sahabat, sepasang perempuan yang dua-duanya memiliki talenta di dunia musik. Baik dari fisiknya, juga karakternya sangat mirip. Apalagi penampilan Lina Morgana itu nyentrik banget kayak Lady Gaga. Ups, ternyata penampilan Lady Gaga lah yang ngambil dari penampilan Lina Morgana. Jadi konon kabarnya, penampilan Lady Gaga yang super nyentrik dan ekspresif di dunia musik itu dan selalu menjadi subjektif orang-orang dalam dunia musik, sebenarnya itu adalah gayanya Lina Morgana. Dan konon kabarnya Lady Gaga mulai melakukan penampilan eksentrik semenjak Lina Morgana sudah meninggal. Apakah itu bisa dijadiin motif untuk merebut identitasnya Lina Morgana? Jadi bisa dibilang penampilan Lina Morgana pada saat itu lebih menjual dibandingkan dengan penampilan Lady Gaga yang sebenarnya ya biasa-biasa aja. Jadi pada tahun 2007, seorang produser bernama Rob Fusari menyewa Wendy Starland untuk bisa memberinya seorang star yang bisa dianggap edgy dan juga berani. Rob Fusari menganggap tahun 2007 New York atau Amerika Serikat membutuhkan sosok edgy dan berani di dunia musik. Akhirnya dia request sama Wendy Starland untuk memberikan dia sosok yang sekiranya pantas untuk ngedapetin gelar itu. Dan pada saat itu Wendy memperkenalkan Stefani Germanotta kepada Rob Fusari, yang dimana Stefani adalah Lady Gaga. Pada saat yang sama, sebenarnya Rob Fusari ini sudah bersama dengan seorang musisi yang cantik dan fisiknya tidak jauh beda dari Stefani atau Lady Gaga. Ya, bener banget, dia adalah Lina Morgana. Jadi, disitulah awal pertemuan Lady Gaga dengan Lina Morgana. Dikenalin sama Rob Fusari. Dan di situ mereka bekerja sama di mana Lady Gaga pada saat itu diminta untuk membuat lagu atau menjadi penulis, sedangkan Lina Morgana menjadi penyanyi cadangan. Nah, di sini Lina kaget karena kok jadi dia yang menjadi penyanyi cadangan. Padahal sebelumnya harusnya dia yang menjadi star. Jadi kayak ada miskomunikasi gitu ya. Di saat Lina bertemu dengan Lady Gaga, pada saat itu Lina berpikir bahwa Lady Gaga akan menjadi penyanyi cadangan kalau dia lagi nggak bisa. Secara fisikly mereka sangat mirip. Tapi ternyata Rob Fusari memiliki ide lain di mana Stefani atau Lady Gaga lah yang bakalan menjadi star of edgy dan berani ini. Nah, sebenarnya Lina Morgana pada saat itu juga bingung kenapa pada tahun 2007 ini Rob Fusari memberikan nama Stefani Germanotta menjadi Lady Gaga. Dan kemudian mereka masuk ke dalam Interscope Records dan mulai bekerja. Hanya setahun kemudian, di mana tanggal 19 Agustus 2008, Lady Gaga sudah merilis album berjudul The Fame. Dan 2 bulan kemudian, tanggal 4 Oktober 2008, Lina Morgana dikabarkan meninggal dunia akibat bunuh diri terjun dari atas gedung. Jadi sebenarnya sebelum kematian dari Lina Morgana ini, dia pernah tampil di suatu acara bernama The Staten Island.
acaranya Frank Ocean, Who Do You Like TV. Dan di situ dia bertemu dengan band Sister Venus yang sebenarnya sedang mencari penyanyi utama. Tapi di tahun 2008, di mana saat yang bersamaan dengan Lady Gaga mengeluarkan album The Fame, video Kosha itu disiarkan dan terlihat bahwa Lina Morgana yang dapat peran menjadi lead singer dari Sister Venus ini terlihat menghindari kamera dan selalu membungkuk yang menunjukkan bahwa dia tidak percaya diri di depan kamera. Dan ternyata pada masa itu, Lina Morgana dinyatakan sedang mengalami depresi berat di pikirannya. Namun sayangnya peran dia di dalam show-nya Frank Ocean dan juga terpilih menjadi lead singer dari sebuah band tidak membuat dia menjadi lebih bahagia, dimana pada saat itu dia memutuskan untuk bunuh diri. Namun di sini muncullah beberapa teori terkait dengan kematiannya yang disangkut pautkan dengan Lady Gaga. Dalam wawancara yang sudah dihapus, ibunya Morgana bernama Yana Morgana mengatakan bahwa Lady Gaga sudah mencuri jiwanya Lina Morgana. Di situ ibunya bilang bahwa Lady Gaga menahan jiwa anakku Lina. Saya ingin jiwanya bebas. Menurut ibunya Lina, Lady Gaga sudah mencuri semua yang ada dalam diri Lina Morgana. Dari cara bernyanyinya, berpenampilannya, bahkan cerita-cerita buruk mengenai pengalaman hidup Lady Gaga yang pahit adalah milik Lina Morgana. Bisa dilihat dari perbandingan gaya rambut antara Lady Gaga dan juga Lina Morgana. Mereka cukup terlihat sangat mirip. Selain itu penampilannya, angle-angle diambil dari videonya juga merupakan angle Lina Morgana saat bersama dengan Rob Fusari. Seperti yang tadi gue bilang, gaya penampilan Lina Morgana ini akhirnya dipakai sama Lady Gaga setelah Lina Morgana dinyatakan meninggal dunia. Dan ternyata yang lebih buruknya lagi, di mana tuduhan dari nyokapnya Lina Morgana, Lady Gaga mencuri kisah-kisah pilu dalam hidupnya dari Lina Morgana. Nah, konon kabarnya, Lina lah yang sebenarnya memiliki hidup yang cukup kelam. Dan sebaliknya, Lady Gaga selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidup. Menurut nyokapnya Lina Morgana yang diceritakan oleh Lina. Jadi, di sini gue nangkepnya, si Lina tuh kayaknya sedikit iri, bahkan banyak keiriannya sama Lady Gaga, dan dia suka curhat ke nyokapnya gitu ya nggak sih? Sampai akhirnya nyokapnya tahu kalau sebenarnya Lady Gaga tuh selalu ngedapetin apa yang dia mau, dan itu dari sisinya Lina Morgana. Nah, bisa jadi tuh kisah dimana 19 tahun dia mendapatkan sexual harassment itu sebenarnya adalah ceritanya Lina. Nggak boleh seuzon, astagfirullahaladzim. Lina memang memiliki hidup yang cukup tragis dan sangat sulit. Begitu kutipan dari nyokapnya Lina Morgana. Teori konspirasi lain terkait dengan Lady Gaga atas kematian dari Lina Morgana ini adalah Lady Gaga lah yang membunuh Lina Morgana secara langsung. Tapi untung saja, segera teori ini ditampik dan tidak benar adanya karena pada saat Lina Morgana jatuh dari atas gedung, Lady Gaga sedang berada di Los Angeles dan itu informasinya sudah valid. Jadi orang-orang tuh ngira kalau Lady Gaga ini benar-benar ngebunuh Lina Morgana dari atas gedung, dijorokin gitu, karena dalam video musiknya Lady Gaga yang berjudul Paparazzi, di situ ditampilin bahwa Lady Gaga ingin bunuh diri dengan cara jatuh dari atas gedung, dan video itu dirilis setelah setahun dari kematian Lina Morgana. Sebenarnya bisa jadi kalau di sini yang gue tangkap ya, Lady Gaga tuh pengen mengenang aja gitu sahabatnya meninggalnya gimana. Dan kenapa juga ini bisa dikaitkan dengan Lady Gaga? Konon kabarnya diinformasikan bahwa Lina Morgana pada saat hari kematiannya itu dia sedang berdansa di atas atap gedung. Nah, saat dia sedang menari ternyata ada yang mendorong dia sehingga dia jatuh dari atas gedung ke bawah. Dan itu seakan-akan dia bunuh diri. Dan hal itu dikaitkan dengan adanya perubahan nama album dari Lady Gaga yang tadinya bernama The Fame Gaga menjadi The Fame Monster. Perubahan itu dilakukan pada bulan Agustus 2009, setahun kemudian setelah kematian dari Lina Morgana. Dan ternyata album dengan rilisan ulang yang berjudul The Fame Monster ini jauh lebih tinggi ratingnya
dibandingkan dengan album The Fame Gaga. Penjualannya bahkan mencapai 5,8 juta album. Bisa jadi sih menurut gue pembuatan video dari paparazzi ini salah satu bentuk promosi ya dari album The Fame Monster. Jadi sebenarnya ya kayaknya emang udah direncanain aja gitu untuk adanya perubahan nama album. Mungkin ada yang nggak serak gitu sebelumnya, ya nggak sih? Tapi disangkut-sangkutin aja gitu. Menurut lo gimana? Komen di bawah ya, kasih tau gue. Jadi kalau lo perhatiin nih, Lady Gaga itu kan selalu menggunakan alter egonya saat dia tampil. Nah, konon kabarnya lagi, dia ngejual jiwanya kepada iblis. Tapi bukan jiwa dia sendiri yang dia jual, melainkan Lina Morgana. That's why diduga alter ego yang dimiliki oleh Lady Gaga saat dia tampil adalah jiwanya Lina Morgana. Jadi saat lo lagi lihat Lady Gaga di atas panggung, sebenarnya yang lo lihat adalah Lina Morgana di tubuhnya Lady Gaga. Masih terkait dengan pemujaan terhadap setan, di mana Lady Gaga menunjukkan ketertarikannya dengan ritual setan dan pemujaan setan serta menjadi anggota gereja setan. Hal itu terlihat dari video klipnya dia yang berjudul Alejandro dan juga Judas. Dalam video musik Alejandro, di situ diperlihatkan bahwa Lady Gaga mengacu pada pengorbanannya terhadap iblis kepada simbol satu mata yang dianggap sebagai Judas. Di situ dia mereferensikan satu simbol mata yang sama dan juga menggunakan pakaian yang sama dengan yang digunakan oleh para pemuja setan atau penyembah setan dalam sebuah ritual pengorbanan kepada iblis. Ada sebuah video di TikTok yang membuktikan bahwa penata rias dari Lady Gaga ini memiliki penampilan yang sangat mirip, bahkan bisa dibilang ia kembar gitu dengan Lady Gaga, bernama Sarah Tano. Dan Sarah Tano ini merupakan anagram dari tanduk setan. Dan banyak yang mempertanyakan apakah dia adalah iblis yang menjual belikan jiwanya kepada Lady Gaga. Gue tuh kalau udah ngebahas tentang iblis-iblis gini sebenarnya cukup menyeramkan, tapi sedikit nggak masuk akal buat gue. Tapi ya gue nggak tahu, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi yang jelas, apapun masalah lo, yang pertama, lo tenangin jiwa lo tenangin pikiran lo, berdoa dan mintalah dan bermohonlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun Tuhan lo, pasti dia akan mendengar doa lo. Jangan ke iblis. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga menambah wawasan kalian terkait dengan adanya misteri atau konspirasi yang ada di dunia musik. Kalau kalian mau ngerekomendasiin gue materi apa yang bisa gue bawain di minggu depan, minggu depannya lagi, kalian bisa langsung aja mention atau DM gue di Instagram di @_timotanantia. Nanti di situ bakalan gue baca dan pastinya bakalan gue consider untuk gue bawain di episode selanjutnya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Bye.